tercatat di satu Rasadiyah itu eh, Haji Muhammad Mukhtar bin Hasan bin Mufti Muhammad Said bin Ali Fadl Muhammad Amin bin Haji Abdullah bin Dipasanta itu tercatat di situ Rasulullah Mufti Martapura aja kayak itu. Nggih. Pian Iya. hafal anu di luar kepala jualan pian Ada. pas bener nonton catatan aja apa di luar Alhamdulillah, kepala pian. alhamdulillah. Nggih. Nggih. Nah, itu anu, tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ulun Gusti Muhammad Novianur yang sudah bergabung di channel Ulun. Ulun ucapkan terima kasih. Nah, kali ini Ulun berada di rumah Guru Abdullah atau Pak Abdullah, yang mana beliau ini adalah juret dari Datu di Pasanta ya. iya. Oke. Nah, jadi kita dengarkan kisah Sidin, kisah tentang Datu di Pasanta ya. Oke. Kalau Pian nih juret keberapa dari Sidin nih? Iya. Nah, sebentar dulu sebelumnya lah Nggih. dari catatan-catatan yang tuha-tuha Kampung Kandi nanti catatan yang agak lengkap nih. Nggih. Untuk makhlutat orang nyambat ini orangnya catatan tangan. Nggih. Itu tertera memang nama di Pasanta itu. Nggih. Tapi nama sebenarnya dari beliau Ahmad bin Pardi bin Ahmad. Ahmad bin Pardi. Ahmad bin Nggih. Pardi bin Ahmad. Beliau ini punya 3 orang anak. Nggih. Namun dalam catatan itu, Nggih. dalam catatan atau makhlutat dari Buan Kampung Kandi, tapi kita lihat juga sama dengan catatan yang ada pada kitab Syajaratul Hasaniyah, Nggih. buah karya Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat Nggih. Mufti Indragiri Indragiri. Riau. Iya. Karena beliau memang sudah di Pasanta juga. Nggih. Nah, itu Pasanta ini punya anak 3 orang yang tercatat di situ. Nggih. Sesuai dengan catatan dari Tutuha Kampung Kandi, Nggih. itu Haji Muhammad Amin, Nggih. Haji Abdullah, dan Haji Jamaluddin. Nggih. Itu urutannya. Tapi urutan tadi apakah memang sesuai dengan posisi anak Sidin misalnya, apakah memang Muhammad Amin itu yang tertua, Nggih. Abdullah itu yang kedua atau yang Nggih. ketiga, atau kadang begitu tahu persis kita. Nggih. Jadi mungkin aja lah itu Nggih. urutan. Jadi Muhammad Amin tercatat sebagai anak pertama itu. Kemudian beliau ini berangkat ke Fatani. Jadi Fatani itu Thailand Selatan ya. Thailand Selatan. Mukim di sana, Nggih. berketurunan, beristri dan berketurunan di sana. Nggih. Dan beliau tuh kata-katanya tuh beliau sebut dengan zuriat maklum pada mereka. Jadi ada catatan yang di Kampung Kade ini atau dari Datuk Sapat pun siapa anak-anak dari Muhammad Amin bin Kiai di Pasanta ini. Kiai di Pasanta sekali lagi nama beliau tadi Ahmad bin Pardi bin Ahmad. Ada memang beberapa sinyalemen yang menyatakan bahwa Pardi itu pangeran Diponegoro. Itu kita bisa terima, namun ketika itu menjadi catatan itu kita belum mampu itu membuat sebagai catatan karena data-data yang ada belum ada yang mendukung. Jadi sekedar dari mulut ke mulut bahwa itu Pardi. Kalau makam Sidin tuh rasanya di Jawa loh Guru oleh. Nah, mengenai makam Sidin itu pun kita pribadi belum bisa menyatakan bahwa itu positif itu ya. Mungkin serba mungkin semua mungkin. So, ada juga kabar beliau ini dari Sumedang, dari mulut ke mulut yang berkembang ini dari zuriat di Pasanta, dari mulut ke mulut, tapi tidak ada catatan untuk bahwa beliau dari Sumedang. Benar tidaknya itu perlu penelusuran ya. Cuma yang jelas dulu tercatat di situ bahwa beliau ini punya anak 3 orang, Haji Muhammad Amin, Haji Abdullah, dan Haji Jamaluddin. Banyak zuriat-zuriat dari di Pasanta ini yang alhamdulillah itu dijadikan Allah orang-orang yang menjadi panutan masyarakat lah, khususnya dalam masalah keagamaan. Misalnya Dato' Afif yang dikenal dengan Dato' Landak. Nah, itu beliau Dato' Afif itu di samping zuriat ke Dato' Kelampayan,
juga ke Dipasanta, bahkan laki-laki ke Dipasanta. Nah, misalnya Abbasidin kan namanya Anang Mahmud. Anang Mahmud bin Haji Jamaluddin bin Kiai Dipasanta. Tapi Mama Sidin, Mama Sidin istri daripada Anang Mahmud itu bernama Sari binti Khalifah Zainuddin bin Dato Kalangbayan. Sayyidi Syekh Muhammad Asad bin berarti dari Dato Guat Jone iyalah. Kan Khalifah Zainuddin kan Khalifah Zainuddin. Misalnya bini ulun tuh dari Khalifah Zainuddin juga Dato Guat Kemudian beliau kan punya anak Syekh Abdurrahman Siddiq Safat Mufti Indragiri Riau tadi. Kemudian Abah Guru ada catatan juga bahwa beliau Abah Guru Sompol itu dari Dipasanta juga. Artinya satu sisi di Dipasanta di samping ke Datuk Kalangbayan. Nah, untuk Dipasantanya kan beliau Nenek Sidin kan Abah Sidin kan Abdul Ghani. Abdul Ghani ini bin Salbiyah. Nah, Salbiyah anak daripada Anang Yusuf. Anang Yusuf anak daripada Putih ini anak daripada Alimul Fadil Muhammad Arif. Alimul Fadil Muhammad Arif ini anak daripada Haji Abdullah. Anak Dipasanta juga. Anak Dipasanta yang tadi nomor 2 tadi. Di Jamaluddin beliau terkait juga. Abah Guru di Jamaluddin terkait sebab Putih bin Alimul Fadil Muhammad Arif bin Haji Abdullah bin Dipasanta tadi punya kan Haji Abdullah punya anak Jamaluddin. Nah, Jamaluddin ini punya anak di samping Anang Mahmud yang melahirkan Dato Apip Dato Landak tadi pendiri Masjid Martapura ya. Itu beliau di samping punya anak Anang Mahmud, Jamaluddin tadi punya anak juga Muhammad Saman. Muhammad Saman ini punya anak Ali. Ali kawin dengan Putih melahirkan Anang Yusuf. Anang Yusuf melahirkan Salbiyah melahirkan Abdul Ghani melahirkan Abdul Syekh Guru Abdul Qadir Hasan itu beliau dari Dipasanta juga. Dan satu sisi entah sisi yang lainnya sisi Dipasanta ada beliau Abdul Qadir nama beliau Guru Tuha itu anak daripada Khadijah. Bapak Sidin Hasan memang kawin dengan Khadijah. Nah, Khadijah ini anak daripada Alimul Fadil Muhammad Arif. Dan anaknya Putih yang menurunkan Abah Guru tuh. Khadijah ini anak Alimul Fadil Muhammad Arif, anak Haji Abdullah, anak Dipasanta pula. Nah, kalau kita pribadi terkaitnya ke Dipasanta jauh. Jauh. Kita kan Abdullah bin Siti Zainab. Siti Zainab anak daripada Haji Thalib. Haji Thalib anak daripada Jawiyah. Jawiyah anak daripada Abdul Ghani. Abdul Ghani anak Haji Umar. Haji Umar anak Qadhi Ahmad Barabai. Atau biasanya beliau lebih santer dikenal dengan Datu Aqil. Haji Ahmad ini anak Hanifah. Hanifah ini anak daripada Jamaluddin juga. Jamaluddin anak Dipasanta turun ke berapa kan 9 kata banyak gitu ya. Tapi kayak nenek kita tuh kawin sepupu. Nenek kita kan Haji Ma'anawiyah. Haji Ma'anawiyah ini anak daripada Haji Nafsiyah anak Haji Abu Bakar anak Maimunah. Nah, Maimunah ini saudara sama Haji Umar tadi yang melahirkan kai kami nih, menurunkan kai kami. Maimunah ini anak daripada Qadhi Ahmad atau Dato Aqil tadi. Kubur beliau di Kampung Qadhi itu. Dian anak Hanifah, anak Jamaluddin, anak Dipasanta. Jadi banyak dari sini tokoh-tokoh penyebar ulama ibaratnya. Alhamdulillah. Makanya kita diantara kan kita menyusun satu buku yang khusus mengenai Dipasanta ini. Jadi tujuan diantara penyusunan buku Kiai Dipasanta itu di satu sisi itu silaturahmi lah. Kita istilahkan biasanya itu dengan mengurai benang kusut. Banyak keluarga kita nih untuk Dipasanta nih lah untuk di Martapura tuh banyak di Tunggulirang. Banyak Tunggulirang tuh bubuhan Dipasanta banyak sih itu. Untuk Barabai Kampung Kadi banyak. Jadi rata-rata keluarga ini ketika ketemu itu mereka maklum terkait keluarga. Kan tetapi ketika diminta untuk menyatakan runut silsilah, nah itu ndak tahu. Nah, lalu kita dengan kita buat buku itu, mereka bisa mengurut tuh aku anak ini sampai ke Dipasanta. Jadi tuh ini benangnya nih. Jadi pertama itu jadi ada nilai silaturahmi di dalamnya. Yang kedua ya tadi bilang sampean tadi, alhamdulillah banyak Allah jadikan dari zuriat Dipasanta ini orang-orang yang
terpandang di sisi Allah gitu. Nah, kita menginginkan agar zuriat ke bawah beliau ini pun menelapak jejak itu. Dia sempian kandangan Pandai ya. Nah, di Pandai itu ada, kalau udah kami situ Mufti Utsman. Pandai Tengah Tenggure. Ya, Mufti Utsman, beliau anak daripada Husin Khatib. Husin Khatib ini anak Mufti Muhammad Said Amuntai. Mufti Muhammad Said Amuntai ini anak Alimul Fadil Muhammad Amin, anak Haji Abdullah, anak pesantren. Benda pesantren juga. Pesantren juga. Tahu lah, ada guru makam sidin di belakang langgar. Iya, itu belakang langgar. Ulun kira di masa itu ulun kira itu bukan anak guru bukan benda tuh ahli aja ulun nih. Oh, dari jalur bisnisnya. Kalau turunnya situ masih ada guru. Ada anak beliau yang berwarung di depan itu. Zuriat beliau tuh yang berwarung di muka langgar tuh Guru Abdul Aziz almarhum. Itu bini Guru Abdul Aziz itu anak beliau rasanya. Itu beri konfirmasi nanti sana. Banyak itu. Berarti ada aja di situ gurunya. Dia Muntai, ada cucu beliau yang buka majelis perempuan, Ibu Rashidah. Jadi di kandangan di Pandai itu yang berwarung tuh gurunya. Itu tuh kalau tanya aja tuh keluarga beliau. Rasanya cucu tuh, cucu. Itu di Guru Abdul Aziz kan ada di martab dia apa di kandangan juga yang terkenal itu. Kalau udah khilaf itu menantu beliau. Jadi kan kode ini guys, ibaratnya di zaman kerajaan tuh kita pakai kode juga ya kan. Kode lawan satunya kan kode sama mufti ya mufti kan mufti tingkat tinggi yang biasanya mufti ini ya memang nilainya dalam segi pengambil keputusan itu di atas dari kode kan, tetapi kada mesti kita untuk ada di segi keilmuan kan kada mesti lah, cuma pengambil keputusan. Dan cuma biasanya dia mufti ini ada di wilayah-wilayah yang kayak dulu kan Barabai apalagi bawahan daripada kandangan kah? Yalah dulu. Nah dulu itu di kandangan ada mufti. Di Barabai Qadhi Mukhtar. Qadhi Mukhtar itu ternilai sepupu oleh Mufti Utsman Kandangan. Di Martapura beliau bertugas sebagai mufti waktu itu. Tapi ketika di Barabai kan tidak ada mufti di Barabai. Lalu Qadhi. Nah, jadi kalau memang dikatakan Qadhi itu memang di bawah daripada mufti dari segi nilai anggaplah jabatan gitulah, tapi dari segi keilmuan mungkin kita bisa melihat kan seperti yang bersangkutan. Jadi karena di Barabai itu wilayah bawahan daripada kandangan waktu itu, jadi kada ada waktu itu apa namanya mufti, Qadhi aja ada. Tercatat di Syatur Sarjiyah itu Haji Muhammad Mukhtar bin Hasan bin Mufti Muhammad Said bin Ali Fadl Muhammad Amin bin Haji Abdullah bin Nipasanta itu tercatat di Syatur Sarjiyah Mufti Martapura aja gitu. Pian hafal anu di luar kepala jualan pian pas bener mentok catatan aja apa di luar kepala Nah, itu tentang di Pasanta. Ada lagi yang kaitannya. Yang kan ada perkawinan nih dari Kesultanan Banjar. Nah, sedikit ulun tambahkannya lah. Kan di sini terkait di Sultan Tahmidinah. Sultan Banjar ke-12. Nah, orang tua dari Sultan Sulaiman. Di situ kan. Makanya kan anak sidin itu kayak itu Jamaluddin kan di makamnya di Karangintan situ juga ada kita mendaur kabar dan ada wilayah sana di Lihong kah di Karangintan jadi di depannya tuh pada dato kami itu nama beliau Qadhi Haji Abdul Jalil. Qadhi Haji Abdul Jalil itu anu di depan dekat masjid yang berpagar besi tawan tah. Memang tidak jauh dari makam Sultan Sulaiman. Jadi di belakangnya ada berarti apa ya? Al-Mufadil kan beliau anak Al-Mufadil Muhammad Amin, Al-Mufadil Muhammad anak Haji Abdullah. Jadi Haji Abdullah di situ juga. Itu tercatat memang tercatat di kita di Keraton Martapura. Berarti positif lah. Sementara ini kita cuma ada kabar misalnya dari Gusti Sapuan kan Gusti Sapuan di Martapura. Maksudnya di sana ada makam dari dua dari anak Pasanta yaitu Haji Jamaluddin sama Haji Abdullah. Kita datangin memang dan sudah dibina itu ada sedikit diberi semen gitu. Cuma kita pribadi kan
Alhamdulillah setelah dimasukkan dari sampean ini bahwa memang positif berarti lah terkait dengan pihak kerajaan. Soalnya menpin kada sibuk kena kan bisa aja kan langsung konfirmasi ya lah supaya pen langsung tuh jadi nyaman melihat ya lah Insya Allah. Tadi memang ketemu dengan Gusti Sapan sekali. Iya, Mudah-mudahan ada kesempatan. Sering memang jadi ulun sebut kan kada mungkin orang bahari itu satu alkah itu pasti keluarga itu ada pasti kan ada kaitannya kan di situ terkait Sidin ini ada dari Guru Sultan juga Sidin di Pasanta ini guru daripada Sultan Banjar ke-12 kan Sultan Tahmid di Pasantanya terus maksudnya anak-anak beliau bang ada juga terkait Sidin tuh jadi guru-guru Sultan juga makanya makam Sidin tuh kada jauh lawan Sidin juga di situ ada perkawinan tapi kena lebih jelasnya di keraton karena bisa atau main anak ini ulah menambahkan sedikit kan jadi pengen melihat langsung memang ada Gusti Sapan pesan waktu itu kalau bisa nanti kesini lagi bilang kita cocok belum cocok buku kan di bawahnya kan itu Sapat kan ke Sidin ke Sumatera ya Sumatera ya itu kan Sidin lawan Pangen Kacil dah perangkat Sidin dah Sidin Pangen Kacil nih pangeran muda nama Sidin Pangeran Muda gelar Pangen Kacil atau Gusti Kacil inggih Sidin kan membangun di mana kampung Sidin di Sumatera apa kan namanya Tembilahan nah di situ kan kampung Banjar nih jadi berdua ini yang membangun kampung Banjar di Sumatera atau Tembilahan yaitu Sapat lawan Gusti Kacil tadi inggih jadi kan Gusti Kacil ini ada juritnya yang wahini di sana Gusti Yantu Manap sama Sidin inggih tetua di sana nah Sidin ini kalau mahauli di situ kan Sidin 4 juga nya Sidin ini ada terkait kawin pulang dari Sapat juga nya Abah Sidin nih kan rasanya kayak itu ada pulang perkawinan nya orang Bahari itu kan sudah datunya perkawinan di bawahnya pasti ada kaitan perkawinan juga itu tuh salah satu bahan kita mendeteksi keterkaitan keluarga tuh Bahari kayak itu mungkinnya di bawahnya kayak itu juga pian kayak ulun kan nggak bini ulun nih kada tahu ulun sebujurnya pian bini ulun jurit di tukang main sekali anu pian cor sudah kawin nih cor saya kait soalnya sedikit ke atas ada perkawinan juga Khalifah Zainuddin tinggi ada perkawinan juga dari Kesultanan Banjar lawan Datuk Lampén kan Khalifah Zainuddin kuitan dari kai daripada pendiri Masjid Darussalam ada apa Matapura tadi Datuk Landak jadi ada di situ kan Datuk Sapat lawan Gusti Kacil di situ ada memang ada catatan juga Sidin Gusti Anu Manap tuh ada juga catatan Sidin bahkan sisilah Datuk Sapat jin ada Sidin kan karena ulun dari nomor Sidin bisa kan nyaman berhubungan ibaratnya Sidin terkait juga di situ ada jalur mama di Pasanta ini kan kayak Londa atau Kalampayan banyak keterkaitan juga lah jadi kita alhamdulillah kan kepentingan di bini harus ada juga data masuk gitu artinya di Pasanta ini selalu erat hubungan dengan apa namanya Datuk Kalampayan orang Bahari itu tuh berarti menunjukkan beliau ini orang yang berkecimpung di bidang itu juga rupanya ya tambah cerita antum tadi bahwa ternyata Sultan Tahmidillah berguru dengan beliau gitu ya ada berguru ada hubungan perguruan di samping Datuk Kalampayan kalau dia guru pertama Sidin kan Datuk Kalampayan tapi kan Sidin banyak juga guru lain-lain ini termasuk dari ada kawin juga kayak Sultan Sulaiman kan guru Sidin banyak juga nih Datuk Kalampayan guru Sidin juga dari Saripah jin ada juga guru Sidin ada guru Saripah tapi itu sudah umur Sidin anom tuh guru Sidin Saripah tuh membimbing guru Sidin itu dari Jawa tuh Saripahnya itu dari kayak Datuk Jamaluddin kan ada juga situ kebetulan sempat menyebut Jawa tadi yang berkembang dari mulut ke mulut ya tapi tidak ada catatan di Pasanta ini kayaknya ada di Jawa juga dari mulut ke mulut kita ingin betul mendapat informasi yang nanti valid gitu beliau dari Sumedang bilang kita dari mulut ke mulut dari Sumedang beliau entah benar apa enggak ya mudahan ada dan salah memimpin di
Kakaratan ini somlah kena udah aja kena nggih mun ulun menyampaikan ge ulun takutan salah juga nah nggih dibanding jualan kita kena nih perlu nggih jadi kan perlu jadi pin melihat langsung ini nyaman kena mun ulun menyampaikan pin hajijeun nggih untuk itu ada bang ulun mendengar juga kan nggih tapi ulun kasih tuhnya kan kaum memastikan juga kan ya dulu kan erat penghubungan kita dengan Jawa lah nggih mulai Sultan siapa tuh Surya Shah kah nggih sudah ada kita ada hubungan bahkan di Raja Banjar tuh kita sudah ada perkawinan lawan Jawa kita dari Sunan Giri kita ada Sunan Giri lah nggih jadi kan anak Maharaja Soekarama nih ada anak Sidin salah satunya namanya Pangeran Surya Alam nah Pangeran Surya Alam ini kawin lawan anak dari Sunan Giri Nyai Siti Luhur nah jadi berenak itu jadi lahir Pangeran Soekarama juga karena Sidin gelar Sidin tuh Syekh Abdul Qadir Danau Salak yang bermakam di Danau Salak. Berarti jauh hari Islam di Banjar ini sudah ada mulai zaman Sunan itu lah sudah kita sudah masuk nih kan bahkan kita kan kesannya kita kan diislamkan iya itu diislamkan jadi ulun sedikit guru leh kisah sedikit ini kita sebujur memujurahkan guru oleh kisah yang bahari-bahari kan yang Hindu kita di badan Hindu. Jadi guru yang kami itu kadeda Hindu pang istilahnya guru lagi kita di atas itu sudah memang kita Islam nggih. Bahkan ada yang orang enak kawin antar orang tua itu kan sampai ada nang itu nah bisa kada memungkinkan jadi kita dari situ jen guru dari kita perkawinan anak Sunan Giri kan ada di situ kita nggih. Maka siapa Abdul Qadir nih guru bisi anak ngarannya ya Ratu Siti Nur Saadah. Nah, tadi sini Sunan Giri punya anak. Ratu Siti Nur Saadah. Dia Sunan Giri dulu nang kawin lawan Banjar teh. Sunan Giri punya anak kawin lawan ban kita. Kita kah? Siapa ngaran anak Sidin? Anak Sunan Giri kan Nyai Siti Sri Luhur. Nah, Nyai Sri Luhur. Ini kawin dengan Pangeran Surya Alam. Berenak Pangeran Soekarama atau Syekh Abdul Qadir. Jadi Pangeran Soekarama yang berikut ini gelar Syekh Abdul Qadir. Nama Syekh Abdul Qadir cuma gelar Pangeran Soekarama juga lah. Sidin pun sebelumnya kan ada Jepang Soekarama. Itu Maharaja Soekarama. Maharaja Soekarama. Ini abah dari Pangeran Surya Alam. Jadi kan cucu nih. Soekarama yang kedua nih cucu dari Sunan Giri. Maharaja Soekarama asal nih. Oh iya. Jadi ini sekaligus cucu dari Sunan Giri karena Pangeran siapa tadi? Kawin anak Sunan Giri. Jadi kan yang tadi Pangeran Soekarama nih bisi anak pulang yang Syekh Abdul Qadir. Bawah itu binian anak Sidin. Itu Ratu Siti Nur Saadah. Kawin lawan Sultan Surya Shah. Jadi kawin besepupu. Jadi Syekh Abdul Qadir atau Soekarama ini mertua sekaligus paman dari Sultan Surya Shah. Itu perkawinannya. Makanya digunakan di atas di Sultan Surya Shah ini kita memakai Raden Sukar Sungsang karena perkawinan kita dari Jawa. Nah di situ asal usulnya sudah Sultan Surya Shah maulah ke Sultan Banjar ganti Sidin. Tuh Gusti Haji Semuan tuh. Nah di situ kita. Makanya di sini tuh guru paman dari Sultan Surya Shah nih. Ada ngarannya itu Pangeran Temenggung. Pangeran Temenggung nih ya menurunkan di Pelajau guru. Kampung di Pelajau Pelajau itu ya Buhan Andin. Andin ini banyak di Bereba ini banyak Andin tuh buhan anak Pelajau itu buhan Pangeran Soekarama paman dari Sultan Surya Shah. Kalau dari Rama itu dari Maharaja Soekarama langsung itu ada gelar Rama di Tembarangan tuh. Ada zuriat daripada Pangeran Soekarama leh. Sedikit goreng anaknya ada masalah yang di atas nih goreng golong jelasan sedikit kan gelar-gelarnya gitu. Jadi kan jar-bujar jerpian tuh ada taketan Jawa kita. Sultan Surya Shah kabauhnya kan kita ada jualan Jawa. Itu anak Sultan Rahmatullah nih. Kawin lawan dari Kesultanan Mataram nggih. Nah, situ ada bang perkawinan kita Jawa Taros gitu guru ya. Bahkan Sidin kan berguru ke Jawa juga nih. Sebelum dia tukar lampain masuk kan masih dia kan
Sultan ini banyak berguru ke Jawa tuh guru ya, tulak ke Jawa inggih. Jadi menuntut ilmu ke Jawa. Iya. Sudah ada Datuk Kelampaian kan Bu, dari di pesantren ada kan Sultan nih belajar di sini aja nih. Inggih. Nah itu inggih. Jadi emang kita lihat tuh memang kayak selevel itu antara di Pasanta dengan Datuk Kelampaian nih. Di masa itulah. Makanya kita di buku tuh ada pertalian antar 3 tokoh. Di situ ada di Pasanta ada Datuk Kelampaian, Sayyidi Syekh Muhammad Hasan Banjari lawan Qadhi Muhammad Said. Nah, Qadhi Muhammad Said ini anak daripada Mantri Mukmin. Mantri Mukmin. Nah, beliau Qadhi Muhammad Said ini punya istri 2. Pertama Siti, kemudian yang kedua Giat tuh yang sanak daripada Guat. Nah, dari Siti ini lahir satu orang aja Afifah. Kawin lawan Haji Abdullah bin di Pasanta. Di situ tak di Giat kan beberapa orang anak, diantaranya ada nama Saidah. Saidah ini punya anak Asiyah. Anak Asiyah ini berarti kan antara Saidah dengan Afifah yang anak bapak nih, anak daripada Qadhi Muhammad Said bin Mukmin bin Mantri Mukmin. Ini Said anak Giat Saidah Afifah dengan Haji Abdullah bin Pasanta anak Haji Abdullah. Iya. Ada. Tapi Qadhi Muhammad Said anak Afifah dari situ lah anak kawin dengan Abdullah anak Alimul Fadl Muhammad Arif nak katakan dalam ujar. Alimul Fadl Muhammad Arif ini kawin dengan Asiyah. Asiyah ini anak daripada Saidah. Saidah kan udah anak sahabat lawan Afifah. Nah, anak daripada Giat. Jadi Giat anak Saidah, anak Asiyah. Asiyah kawin lawan Alimul Fadl Muhammad Arif. Kawin sepupu. Nah, jadi di situ ada keterikatan antara 3 tokoh ini, antara Datuk Kelampaian, Qadhi Muhammad Said bin Mantri Mukmin dengan di Pasanta. Ini kelihatannya selevel. Jadi kalau Pian tadi menyatakan bahwasanya sama-sama di Sultan Tahmidillah tadi ada keterkaitan di keterkaitan keguruan gitu lah. Itu memang sangat beralasan itu. Beralasan. Mudah-mudahan ada data yang tercatat. Sama ada guru inggih. Kita kan kalau menjadi buah tangan, buah catatan gitu lah, kita mesti dari yang catatan. Dari mulut ke mulut bisa aja Bang, sekedar di apa namanya? Ya kayak dari mulut ke mulut gitu nah. Tapi lebihannya gurunya ada catatan kita tambahannya gitu. Nah, itu lebih. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ujar kalau di mulut. Tapi kita kan dihilangkan juga kabar-kabar itu kan kita itu dikit saring guru. Sampaikan aja juga kan cuma ketika orang minta pertanggungjawaban secara tertulis ya tentu kan dimungkinkan gitu. Iya. Tapi perlu juga masukan kayak sampiannya alhamdulillah. Ulun nih mendengar dari beliau di Martapura tapi kan ulun nih ada wani cuman makan ibaratnya ngadepian langsung kan nyamannya guru lah. Nah, tadi menguati kita kan sudah ada beberapa kali memang ke Lihong di Pasanta ini ringkasnya lah semasa sidin itu sepertinya saling keterkaitan antara tokoh-tokoh ini orang dan kemudian ini menjadi pembelajaran juga bagi kita tokoh-tokoh yang di apa namanya jadi public figure dalam masalah agama nih mereka di masa itu tuh saling mendukung. Dan alhamdulillah masa itu pula tokoh keagamaan ini diraih oleh Umara. Dalam hal ini kan Sultan Tahmidillah tadi. Itu hal yang perlu dilestarikan itu antara Umara dengan ulama itu menyatu. Seharusnya sampai ini kan kawat jadi diambil pelajaran dari pendahulu kita kira cukup aja guru udah kisahnya kan dari Dato di Pasanta kan cukup banyak bener nih mengisahkan nih dari detail bener kan. Jadi kita tutup aja nggih. Nah nggih. Jadi kita sudah selesai sama Guru Abdullah tentang kisah dari Dato di Pasanta. Nah, yang terkait dengan Kesultanan Banjar. Nah itu. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan tombol lonceng, dan share biar channel ini berkembang untuk memberikan sejarah-sejarah yang lain. Wassalam.